teman-teman, berjumpa lagi dengan Momo TV. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk berkunjung ke Museum Blambangan untuk melihat koleksi apa saja yang ada di Museum Kebanggaan Warga Banyuwangi ini. Yuk, check it out. Museum Blambangan ini buka mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu, Museum Blambangan ini tutup. Jam operasional Museum Blambangan dimulai pada jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore ya teman-teman. Sementara untuk tiket masuknya kita cukup membayar Rp5.000 saja per orang. Koleksi yang ada di Museum Blambangan ini dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman sejarah. Jadi cukup lengkap ya teman-teman. Yang ada di foto ini adalah Bupati Banyuwangi, yaitu Raden Noto Diningrat. Berdinas mulai dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1920. Museum Blambangan juga menyimpan banyak koleksi keramik loh teman-teman. Kebanyakan koleksi keramik di Museum Blambangan ini berasal dari Cina teman-teman. Ada keramik yang berasal dari dinasti Ming pada abad 17. Dan ada pula keramik dari dinasti Qing pada abad ke-20. Di depan koleksi keramik ini ada koleksi mata uang kuno nih teman-teman. Mulai dari mata uang zaman kolonial sampai dengan mata uang rupiah pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang kita beralih ke koleksi prasejarah yang ada di Museum Blambangan nih teman-teman. Pada awalnya wilayah Blambangan ini dihuni oleh bangsa Austronesia dengan kebudayaan Neolitiknya. Kebudayaan Neolitikum adalah kebudayaan prasejarah di mana manusia menggunakan peralatan dari batu yang sudah diasah halus. Berbeda dengan era Paleolitikum di mana peralatan batunya itu masih kasar teman-teman. Pada masa Neolitikum, manusia sudah hidup menetap dan mulai bercocok tanam, meninggalkan gaya hidup berburu dan meramu pada masa Paleolitikum. Situs Neolitikum di Banyuwangi tersebar di situs Kendeng Lembu yang ada di Glenmore, serta yang terbaru situs Plesteran yang ada di Barurejo. Di sini ditampilkan koleksi artefak dari zaman Neolitikum seperti beliung persegi serta kapak loncong. Serta ada perhiasan berupa manik-manik yang terbuat dari batu nih teman-teman. Juga ada koleksi gelang yang terbuat dari perunggu. Ternyata nenek moyang kita punya cita rasa seni yang tinggi ya teman-teman. Selain ditampilkan koleksi peralatan dari batu dan juga perhiasan, di sini juga ditampilkan dua buah arca peninggalan dari zaman Neolitikum. Gak nyangka nih ya teman-teman, ternyata nenek moyang kita sudah menguasai pembuatan arca sejak zaman prasejarah. Arca ini menampilkan sosok seorang manusia dengan dua tangan bersendekap di depan perutnya.
Pose arca seperti ini lazim ditemukan pada arca-arca peninggalan zaman prasejarah. Dan yang terakhir ada koleksi batu dakon nih teman-teman. Ternyata permainan dakon ini sudah ada sejak zaman prasejarah ya. Oh iya, hampir kelupaan. Ini ada nekara yang terbuat dari bahan perunggu. Jadi, nekara ini adalah peralatan musik semacam gong atau gendang dan biasa digunakan oleh nenek moyang kita untuk memanggil hujan. Nekara ini teman-teman biasanya dihiasi oleh ornamen-ornamen berupa gambar binatang serta sepasang topeng. Sekarang kita beralih ke koleksi masa sejarah yang ada di Museum Blambangan. Dimulai dari masa Kerajaan Majapahit. Disebutkan bahwa penguasa pertama Banyuwangi atau Blambangan dahulu adalah seorang perempuan yang bernama Paduka Batara. Beliau adalah kalangan bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Koleksi era sejarah Museum Blambangan antara lain stupika, 2 buah arca, serta ada lingga yoni. Salah satu arca tersebut adalah Arca Mahakala. Arca Mahakala adalah penjelmaan dari dewa pembinasaan. Arca Mahakala digambarkan dalam wujud kroda atau marah serta menakutkan, dan biasanya membawa persenjataan berupa gada, khadga, paca, serta ular. Arca Mahakala biasanya ditempatkan di relung sebelah kiri pintu masuk candi. Seperti yang ada di Candi Badut yang kemarin saya kunjungi ya teman-teman. Tapi sayang di Candi Badut Arca Mahakalanya sudah hilang. Arca Mahakala koleksi Museum Blambangan ini terbuat dari bahan andesit. Di beberapa bagian tampak pahatan atau ukirannya sudah mulai aus ya teman-teman. Serta untungnya arca ini berhasil diselamatkan oleh dinas terkait. Kalau tidak, mungkin sudah berakhir di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping Arca Mahakala, ada Arca Jaladwara atau arca yang biasanya ada di situs pertirtaan. Arca Jaladwara koleksi Museum Blambangan terbuat dari tanah liat atau biasanya disebut dengan terakota. Dan bentuknya juga unik. Kalau biasanya Jaladwara itu bentuknya menyerupai kepala ikan. Kalau yang di sini bentuknya menyerupai seorang manusia. Di bagian luar museum terdapat juga Arca Nandi yang merupakan wahana dari Bathara Siwa. Arca ini bahannya juga sama seperti Arca Mahakala, yaitu terbuat dari batu andesit. Museum Blambangan juga menyimpan artefak berupa lingga. Lingga merupakan simbol perwujudan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa merupakan dewa pelebur alam dalam kepercayaan umat Hindu ya teman-teman. Artefak lingga biasanya terbuat dari bahan batu andesit yang kuat dan tahan lama. Tidak lupa ada juga artefak berupa lingga yoni. Lingga yoni merupakan simbol kesuburan dalam kepercayaan Hindu masyarakat Jawa kuno. Biasanya lingga yoni ini ditempatkan di dalam sebuah bangunan suci ya teman-teman. Bisa berupa candi seperti yang ada di Candi Badut kemarin. Sebenarnya di Banyuwangi juga ada candi yang memiliki lingga dan juga yoni.
candi tersebut adalah Candi Gubuk Payung. Namun sayang, candi itu kini sudah hancur akibat tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Lingga yang ada di Candi Gubuk Payung berukuran sangat besar ya teman-teman. Sementara yoninya berukuran cukup kecil jika dibandingkan dengan ukuran lingganya. Hal ini menimbulkan spekulasi kalau yoninya yang asli sudah diambil dan diganti dengan yoni yang baru. Sekarang kita beralih ke era masa Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, di mana salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Candi Macan Putih. Namun sayang ya teman-teman, Candi Macan Putih kini sudah hancur tidak bersisa. Hanya menyisakan fragmen-fragmen batuan penyusunnya yang kini diselamatkan di Museum Blambangan. Sisa fragmen batuan penyusun candi tersebut antara lain ada batu kapur dan batu bata kuno yang berukuran cukup besar. Selain itu juga ditemukan hiasan yang berupa kala dan terbuat dari tanah liat. Ukiran yang terdapat di hiasan kala ini masih terlihat bagus ya teman-teman, meskipun sudah berumur ratusan tahun. Di dekat pintu keluar juga ada koleksi pernak-pernik tinggalan sejarah yang pernah ditemukan di daerah Banyuwangi. Di antaranya ada stupika dengan ukiran bergaya Buddhisme. Juga ada figurin dengan bentuk kepala yang terbuat dari tanah liat. Dan yang terakhir ada celengan yang terbuat dari tanah liat serta berbentuk hewan babi. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika video ini terasa bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, serta bagikan. Serta yang paling penting adalah subscribe ke channel Mumu TV, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video-video Mumu TV yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.